Bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukannya. 2. Bantuan tersebut diberikan kepada setiap orang, namun prioritas diberikan kepada individu yang membutuhkan atau benar-benar harus dibantu. Ketiga, bimbingan merupakan suatu tuntunan. Keempat, bimbingan merupakan suatu proses kontinu. Baiklah, selanjutnya di sini ada azas-azas bimbingan konseling. Yang pertama, azas kerahasiaan. Kedua, azas kesukarelaan. Yang ketiga, azas keterbukaan. Yang keempat, azas kegiatan. Yang kelima, azas kemandirian. 6. Azas kekinian. 7. Azas kedinamisan. 8. Azas keterpaduan. 9. Azas kenormatifan. Ke-10. Azas keahlian. Ke-11. Azas ahli tangan. Ke-12. Azas Tururi Handayani. Adapun di sini tujuan layanan BK untuk membantu konseling agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi 1. Pribadi, 2. Sosial, 3. Belajar, 4. Karir. Konseling adalah semua bentuk hubungan antar dua orang, di mana seseorang yaitu klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, konseling adalah serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli atau klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Kesimpulannya di sini, konseling merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah hidup dan kehidupannya yang dihadapi klien dengan cara wawancara atau dengan cara yang disesuaikan dengan keberadaan lingkungannya. Adapun keputusan akhir dari sebuah proses konseling diserahkan kepada klien, bukan konselor yang mengambil keputusan pemecahan masalahnya. Konseling lebih bersifat kuratif, artinya sebagai proses penyembuhan atau perbaikan klien dengan masalah yang dihadapinya. Konsep dasar program bimbingan dan konseling di SD. 1. Pengertian dan tujuan program BK di sekolah. Tujuan program BK adalah agar kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksanakan dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. 2. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Layanan dan bimbingan konseling sangat diperlukan dalam pelaksanaan instruksional, karena dalam prakteknya tidak sedikit di antara siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ketiga, peran guru kelas dalam kegiatan BK di sekolah dasar dalam memberikan motivasi untuk mendinamiskan potensi yang dimiliki siswa dan siswa dapat berkembang sesuai dengan harapan dan cita-cita. Guru mengarahkan siswa terkait manajemen diri, kebiasaan, tugas-tugas, dan perilaku yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Definisi bimbingan dan konseling menurut para ahli. Menurut Rohman Natawijaya 1978 berpendapat bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Fungsi dan sasaran dan ruang lingkup bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan konseling membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitar agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Sasaran bimbingan konseling. Konseling peserta didik atau individu yang terdaftar menjadi anak didik lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan sasaran secara khusus bimbingan dan konseling pendidikan adalah tumbuh kembangnya seluruh potensi anak didik secara optimal.
Ruang lingkup mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah penyalaan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dapat berupa tindakan bimbingan dengan cara langsung diberikan kepada peserta didik, semisal berupa pemberian pengarahan cara belajar yang baik,